Hidung dijidat. Melihat foto ini, kalian mungkin akan menyadari sebuah keanehan. Kok bisa-bisanya ada hidung tumbuh di jidat seorang pria? Tapi tahukah kalian, meski terlihat sangat unik, foto ini ternyata asli, bukan hasil rekayasa Photoshop. Yang mana sebenarnya pria di foto ini adalah seorang pria asal Cina bernama Xiao Lian. Di mana pada tahun 2012 yang lalu, Xiao Lian ini mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat wajah dan hidungnya terluka. Awalnya pria ini mengabaikan lukanya, namun seiring berjalannya waktu, luka di hidungnya makin parah dan mengalami infeksi hingga merusak tulang rawan di hidungnya. Meski sudah dilarikan ke rumah sakit, dokter di sana mengatakan kalau mereka tak mungkin dapat memperbaiki kerusakan tulang rawan di hidung Xiao Lian. Dan satu-satunya cara untuk membuat hidung Xiao Lian kembali normal adalah dengan cara menumbuhkan hidung baru di dahinya sebagai pengganti hidung lamanya. Dan karena tak punya pilihan dan ingin hidungnya kembali normal, akhirnya Xiao Lian menyetujui usulan dokter tersebut untuk membuat hidung barunya. Meski hidung barunya harus menempel di dahinya untuk sementara waktu. Di mana dilansir dari Tempo, hidung di dahinya ini dibuat dengan cara menanamkan sebuah expander jaringan kulit di dahinya, dan kemudian jaringan itu dibentuk sedemikian rupa hingga berbentuk seperti hidung. Dan tak hanya itu, dokter di sana bahkan mengambil sedikit tulang rawan di rusuk Xiao Lian untuk ditempatkan di hidung barunya, guna membuat hidung barunya kokoh mirip seperti hidung asli. Dan untungnya selama 9 bulan setelah hidung ini dibuat, diketahui hidung ini tumbuh dan berkembang dengan baik dan siap untuk dipindahkan ke posisi semula. Meski pembuatan hidung baru ini sukses, sayangnya tak ada satupun foto yang menampilkan wajah Xiao Lian setelah hidung barunya ini berhasil dipindahkan ke atas bibir. Salah angkat organ. Pada Agustus 2024 yang lalu, seorang pria 70 tahun asal Alabama, Amerika Serikat bernama William Bryan tiba-tiba saja mengalami sakit pinggang kiri yang sangat parah ketika sedang berlibur bersama istrinya di Florida. Karena sudah tak tahan lagi, Bryan kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit di Walton County untuk dirawat sekaligus diperiksa. Dan setelah diperiksa, dokter di sana mengatakan kalau Bryan mengalami kelainan di limpanya dan harus segera dioperasi agar tidak menimbulkan komplikasi serius. Dan tepat pada tanggal 21 Agustus 2024, Bryan kemudian memasuki ruang operasi dan ditangani oleh seorang dokter bernama Thomas Shaknovsky. Awalnya tak ada yang aneh, tapi di tengah-tengah operasi, Bryan tiba-tiba saja mengalami pendarahan hebat dan langsung berpindah alam di meja operasi. Tapi pertanyaannya, kenapa Bryan bisa sampai berpindah alam? Ternyata di saat operasi berlangsung, Dr. Thomas melakukan kesalahan fatal, di mana dia yang seharusnya mengoperasi limpa Bryan malah mengangkat hati Bryan. Dan menyebabkan Bryan berpindah alam karena pendarahan yang sangat hebat. Dan yang lebih parahnya lagi, setelah Bryan berpindah alam, dokter ini bahkan beralasan kalau kematian Bryan bukanlah akibat kelalaian dia, melainkan disebabkan karena limpa Bryan sudah rusak parah, sudah membengkak 4 kali lipat, dan bahkan berpindah posisi dari arah kiri ke arah kanan rongga perut. Mengetahui suaminya telah berpindah alam, istri Bryan tak terima alasan apapun. Dia kemudian memutuskan untuk mengotopsi tubuh suaminya untuk mencari tahu alasan sebenarnya kenapa suaminya bisa berpindah alam. Dan benar saja, setelah diotopsi, barulah istri Bryan tahu kalau Dr. Thomas telah berbohong kepadanya dan dengan lalai salah mengangkat organ suaminya yang berujung membuat suaminya berpindah alam. Singkat cerita, setelah kebenaran ini terbongkar, pihak rumah sakit beserta Dr. Thomas dilaporkan ke pihak berwajib oleh keluarga Bryan. Namun sayangnya, hingga kini proses persidangan masih berlanjut dan entah sampai kapan kasus ini akan berakhir. Dan sedikit tambahan, meski persidangan masih berlanjut, diketahui Dr. Thomas telah dipecat dari rumah sakit tempat dia bekerja dan dilarang untuk kembali bekerja sebagai dokter akibat kupu-kupu. Kalian percaya nggak kalau kupu-kupu sekecil ini bisa menyebabkan seseorang berpindah alam? Walaupun terdengar sedikit tak masuk akal, kejadian itu benar-benar terjadi dan menimpa seorang remaja 14 tahun asal Brazil bernama Davi Nunes Moreira. Kisah ini bermula pada Februari 2025 yang lalu. Davi diantar oleh orang tuanya ke rumah sakit setempat karena mengalami demam tinggi, muntah-muntah, dan nyeri hebat di kaki kanannya.
Awalnya, Davi ini mengaku kalau nyeri di kakinya itu disebabkan akibat cedera ketika bermain bola. Tapi anehnya, setelah dirawat, kondisi Davi tak kunjung membaik dan malahan memburuk seiring berjalannya waktu. Dan di saat kondisinya yang memburuk itu, Davi akhirnya mengaku ke ayahnya, tepat sebelum dia sakit, dia pernah menghaluskan seekor kupu-kupu, mencampurnya dengan air, dan kemudian menyuntikkan larutan itu ke kaki kanannya. Setelah mendengar pengakuan Davi, orang tuanya langsung panik dan segera memindahkan Davi ke rumah sakit yang jauh lebih besar, berharap Davi dapat disembuhkan. Namun sayangnya, seminggu setelah dirawat di rumah sakit barunya, kondisi Davi kian memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Belum jelas apa penyebab pasti kematian Davi ini, tapi ada beberapa dokter beranggapan kalau remaja ini meninggal dunia akibat keracunan, shock septik, atau bahkan emboli. Tapi timbul pertanyaan, kenapa bisa Davi ini nekat menyuntikkan larutan kupu-kupu ke tubuhnya? Sayangnya, belum jelas apa alasan pasti kenapa Davi nekat melakukan hal gila tersebut. Tapi besar kemungkinan kalau penyebab semua ini hanya karena Davi ingin mengikuti sebuah tantangan online yang mengharuskan orang-orang untuk menyuntikkan benda-benda aneh ke dalam tubuhnya. Akibat terlalu cinta. Jika kalian ingin tahu seberapa mengerikannya bucin itu, kalian bisa melihat kisah wanita yang satu ini. Jadi, pada tahun 2019 yang lalu, ada seorang gadis asal India yang identitasnya disembunyikan berkenalan dengan seorang pria di Facebook. Dan tak lama setelah saling mengenal, mereka pun kemudian mulai menjalin asmara. 3 tahun pun berlalu, mereka berpacaran layaknya kekasih pada umumnya. Namun, di tengah-tengah berpacaran, gadis itu akhirnya mengetahui sebuah rahasia bahwa ternyata kekasihnya positif HIV. Tapi karena sudah sangat cinta, gadis itu tak peduli dan tetap melanjutkan berpacaran dengan pria itu. Dan bahkan saking cintanya gadis itu ke pacarnya, mereka bahkan sempat beberapa kali kawin lari, tapi berhasil digagalkan oleh orang tua si gadis. Merasa cintanya diragukan oleh orang tuanya, gadis 15 tahun itu pun kemudian murka dan melakukan hal yang sangat mengerikan. Di mana dia dengan sadar mengambil pacarnya yang positif HIV itu dan kemudian ke dalam nya. Tentu saja mengetahui tindakan nekat anak gadisnya, orang tuanya pun marah dan bergegas membawa gadis ini ke rumah sakit. Dan beruntung setelah menjalani 2 kali tes, gadis ini diketahui aman dan negatif HIV. Dan tak berhenti sampai di situ, orang tua gadis itu juga melaporkan pacar anaknya ke polisi. Dan menurut berita yang beredar, pacar gadis itu kemudian ditangkap. Akibat Google Map. 30 September 2022 yang lalu, seorang pria 47 tahun bernama Philip Paxson pergi bersama istri dan kedua anaknya ke rumah temannya di North Carolina untuk mengadakan pesta ulang tahun anaknya. Tak ada yang aneh dengan pesta ulang tahun itu, mereka sangat bahagia dan menikmati pesta. Singkat cerita, setelah pesta berakhir, istri Philip bersama dengan 2 anaknya memutuskan untuk pulang duluan, meninggalkan Philip di rumah temannya untuk membereskan sampah sisa pesta. Dan setelah semua beres-beres selesai, Philip pun kemudian bersiap untuk pulang, menyusul istri dan kedua anaknya. Namun, karena dia baru pindah di North Carolina dan ditambah lagi kondisi jalan yang sangat gelap dan disertai hujan deras, Philip akhirnya memutuskan untuk menggunakan Google Map, berharap membantunya untuk menemukan jalan pulang. Tapi naasnya, bukannya membantu, Google Map itu malah membawa Philip ke jalan sepi dan gelap yang mengarah ke arah sebuah jembatan yang sudah putus semenjak tahun 2013 yang lalu. Dan benar saja, akibat cuaca yang buruk dan jarak pandang yang terbatas, Philip tak menyadari kalau di depannya ada sebuah jembatan putus. Dan kemudian tanpa peringatan apapun, dia langsung terbebas setinggi 6 meter ke dalam sungai. Di mana akibat tragedi mengerikan ini, Philip diketahui meninggal dunia dan tubuhnya baru ditemukan keesokan harinya oleh pihak kepolisian. Dan tak berhenti sampai di situ, karena kejadian ini disebabkan oleh kesalahan Google Map, pihak keluarga Philip kemudian menuntut pihak Google Map karena dianggap lalai dan tidak mengupdate data map mereka. Tapi meskipun Google Map sudah dituntut oleh keluarga Philip, namun sayangnya hingga kini kasus ini masih berlanjut di persidangan.
Jadi, kalian yang ingin bepergian menggunakan Google Map sebaiknya berhati-hati, takutnya kejadian seperti Philip ini menimpa kalian. Gara-gara luka kecil. Kalian kebayang nggak kalau luka sekecil ini bisa menyebabkan pria ini diamputasi? Jadi, kisah ini bermula ketika ada seorang pria asal Jerman bernama Georg Winsterling tak sengaja membuat luka kecil di jari telunjuknya ketika sedang memompa matras angin. Awalnya, pria ini mengabaikan luka di jarinya itu karena dianggap akan sembuh dengan sendirinya. Tapi anehnya, luka itu malah melepuh dan tak kunjung membaik. Georg yang khawatir akhirnya pergi mengunjungi dokter, tapi setibanya dia di sana, dokter itu malah mengatakan kalau luka Georg ini hanya mengalami infeksi ringan. Tapi beberapa hari berlalu, luka pria ini tak juga kunjung membaik, malahan kondisinya menjadi semakin parah hingga Georg mengalami kesulitan bernafas dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, ternyata Georg ini menderita sepsis, yaitu respon ekstrim tubuh terhadap infeksi yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh justru malah merusak jaringan dan organ tubuh sendiri. Dan tak berhenti sampai di situ, kondisi Georg ini semakin memburuk dan berkembang menjadi shock septic. Yang mana hal ini menyebabkan tekanan darah pria ini turun menjadi sangat rendah hingga merusak organ seperti paru-paru dan ginjalnya. Dan karena kondisinya yang sudah sangat parah inilah, dokter di sana terpaksa membuat pria ini jatuh ke dalam kondisi koma buatan untuk menjaga oksigen di tubuh Georg tetap berada di organ-organ vitalnya dan mencegah Georg meninggal dunia. Tapi hal ini justru membuat kedua kaki dan lengan Georg mengalami kekurangan oksigen hingga mengakibatkan nekrosis dan terpaksa harus diamputasi. Meski melewati berbagai hal yang sangat mengerikan, tapi untungnya setelah menjalani perawatan yang panjang, kondisi Georg ini akhirnya membaik dan sekarang sudah bisa kembali beraktivitas meski dia harus merelakan kedua kaki dan tangannya. Tapi pertanyaannya, kenapa pria ini bisa terkena sepsis? Ternyata ketika jari pria ini terluka pada saat memompa matras anginnya, luka di jarinya itu tak sengaja terkena kotoran tikus yang menempel di matras anginnya dan ujung-ujungnya kotoran tikus itu menginfeksi luka Georg hingga menimbulkan sepsis. Demi iPhone. Kalian percaya nggak kalau istilah jual demi bisa beli iPhone itu nyata? Jika kalian tidak percaya, coba kalian dengar cerita pria asal Cina ini. Jadi, pada tahun 2011 yang lalu, ada seorang pemuda asal Cina bernama Wang Sangkun ingin membeli iPhone dan iPad terbaru di tahun itu untuk dipamerkan ke teman-temannya. Sungguh perbuatan mulia. Namun sayangnya, Wang yang terlahir di keluarga kurang mampu tak mempunyai uang untuk bisa membeli produk Apple tersebut. Ia tak putus asa. Wang kemudian berusaha mencari uang, tak peduli baik atau buruk. Dan benar saja, setelah menjelajah di internet, ia kemudian menemukan sebuah forum transaksi jual-beli ilegal. Dan di forum itu, Wang ditawar oleh seorang pembeli dengan harga 55 juta. Dan tentu saja, mengetahui hal tersebut, Wang langsung setuju dengan alasan kenapa butuh dua. Satu saja cukup. Setelah sepakat, Wang pun langsung dioperasi tanpa sepengetahuan keluarganya. Dan setelah mendapatkan uang hasil jual Wang tanpa ragu langsung membeli iPhone 4 dan iPad 4 untuk dipamerkan ke teman-temannya. Tapi kebahagiaan Wang tak berlangsung lama, di mana tak lama setelah dia dioperasi, Wang malah mengalami gagal ginjal dan infeksi akibat operasinya yang tak higienis dan kurangnya perawatan sesudah operasi. Dan yang lebih mengerikannya lagi, akibat gagal ginjal dan infeksi tersebut, Wang diketahui terpaksa harus berbaring seumur hidupnya. Hilang di gunung. Pada Februari 2015 yang lalu, ada seorang pria 18 tahun asal Hawaii bernama Dylan Mokepua berencana ingin mendaki gunung melalui sebuah tangga bernama Haiku, yaitu sebuah tangga bekas peninggalan Amerika di Perang Dunia Kedua dengan ketinggian 3.121 kaki. Awalnya, nenek Moke melarangnya untuk mendaki dengan alasan kalau tangga itu sudah rapuh dan sudah ditutup oleh pemerintah karena tingkat bahayanya yang tinggi. Namun, Moke yang hobi berpetualang mengabaikan larangan neneknya dan tetap kekeh ingin mendaki ke tangga itu. Awalnya, tak ada yang aneh, Moke mendaki tanpa halangan sedikit pun. Dan pada pukul 11 pagi, dia bahkan mengirimkan beberapa foto pemandangan kepada keluarganya, termasuk neneknya.
Tapi, tepat setelah Moke mengirimkan foto ini kepada keluarganya, ia tiba-tiba menghilang dan tak kunjung kembali ke rumahnya. Keluarganya yang sadar Moke tak kunjung pulang langsung cemas. Mereka menghubungi pihak berwajib berharap Moke dapat segera ditemukan. Namun sayangnya, setelah beberapa hari pencarian, Moke tak juga kunjung ditemukan dan masih dinyatakan hilang. Beberapa hari setelah Moke hilang tanpa jejak, pihak berwajib kembali menelusuri semua jejak Moke, termasuk semua foto yang dikirimkan Moke kepada keluarganya. Dan benar saja, polisi di sana berhasil menemukan sebuah petunjuk yang sangat mengerikan, di mana di salah satu foto yang dikirimkan Moke ternyata terdapat sosok siluet mirip seperti manusia. Namun, meskipun sudah ditemukan petunjuk penyebab hilangnya Moke, tapi sampai sekarang Moke masih belum bisa ditemukan dan apakah dia masih hidup masih menjadi misteri.